Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan semangat dalam menjalani perkuliahan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza ARM Hum dan Ibu Gina Zayanti Putri SPDM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Intan Cahyani, kemudian ada Rizka Fadila, Lisna Darniati, dan Inke Novia Putri. Kami akan memaparkan materi tentang pengaruh dan realisasi bunyi bahasa melalui video berikut. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengaruh dan pemengaruh bunyi bahasa. Pengaruh bunyi bahasa muncul akibat proses asimilasi, sedangkan pemengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi, yang disebut dengan artikulasi penyerta atau artikulasi sekunder atau juga koartikulasi. Masuk kita kepada proses asimilasi. Proses asimilasi dalam uraian ini terbatas pada asimilasi fonetis saja, yaitu pengaruh atau mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonemnya. Proses asimilasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, asimilasi progresif, yang kedua, asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi bahasa itu ke depan. Contohnya pada kata tetap. Sedangkan asimilasi regresif itu terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. Contohnya pada kata kawan. Selanjutnya artikulasi penyerta. Bunyi yang secara primer sama bisa diucapkan berbeda karena adanya bunyi lain yang mengikutinya. Perbedaan ucapan suatu bunyi dengan ucapan yang berlainan itu disebabkan oleh artikulasi penyerta, koartikulasi, atau artikulasi sekunder bunyi yang mengikutinya. Contohnya, bunyi K dalam kata kuno dengan bunyi K dalam kata kina itu berbeda, meskipun menurut artikulasi primernya sama. Proses pengaruh bunyi yang disebabkan oleh artikulasi penyerta dapat dibedakan menjadi labialisasi, retrofleksi, palatalisasi, velarisasi, dan glotalisasi. Materi selanjutnya yaitu yang C, pengaruh bunyi karena distribusinya. Pengaruh bunyi karena distribusinya pada awal kata, tengah kata, maupun akhir kata sering menentukan berbagai bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusinya ini sering menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Yang pertama yaitu aspirasi. Aspirasi adalah pengucapan bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara yang kuat sehingga terdengar seperti bunyi H. Yang kedua yaitu pelepasan. Pelepasan adalah pengucapan suatu bunyi yang seharusnya dihambatkan atau diletupkan, tetapi tidak dihambatkan atau diletupkan, melainkan kata berikutnya diucapkan dengan serentak. Yang ketiga yaitu pengafrikatan. Pengafrikatan ini terjadi jika bunyi yang seharusnya dihambatkan atau diletupkan tidak dilakukan, melainkan setelah hambatan dilepaskan secara bergeser dan pelan-pelan. Materi berikutnya yaitu yang D, keharmoganaan. Keharmoganaan ini adalah bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia itu sendiri, seperti misalnya terdapat pasangan konsonan P dan B, T dan D, C dan J, K dan G, dan seterusnya. Perbedaan di antara masing-masing pasangan itu terletak pada yang pertama bunyi tak bersuara, yang kedua bunyi bersuara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pelafalan fonem oleh penutur suatu bahasa. Realisasi fonem itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, realisasi vokal, yang kedua, realisasi diftong, dan yang ketiga, realisasi konsonan. Yang pertama, realisasi vokal. Realisasi vokal itu ada 6, bisa kita lihat pada slide. Saya akan menjelaskan salah satu
dari realisasi vokal itu, yaitu vokal I. Vokal I dianggap umum pada kata itu. Vokal I dianggap tidak umum pada kata pipi. Karena pada kata pipi itu pada akhir kata ada hembusan nafas yang menghasilkan fonem H. Yang kedua, realisasi diftong. Realisasi diftong itu sendiri ada 3. Yang pertama, diftong I, diftong au, dan diftong oi. Diftong au contohnya pada kata kalau. Au di sini A dan U berubah menjadi A dan W, sehingga kalau berubah menjadi kalau. Yang ketiga, realisasi konsonan. Realisasi konsonan ini ada 23 konsonan yang bisa kita lihat pada slide. Saya akan mencontohkan salah satu konsonannya, yaitu konsonan P. Konsonan P dianggap umum pada semua posisi, contohnya pada kata palu, dan di akhir kata pada kata hidup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transkripsi bunyi bahasa. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu transkripsi. Jadi, transkripsi adalah penulisan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, di sini ada beberapa bentuk transkripsi. Yang pertama, yaitu transkripsi fonetik. Transkripsi fonetik dapat diartikan sebagai pengubahan kata-kata lisan menjadi kata yang diucapkan sesuai dengan cara pengucapannya, bukan penulisannya. Selanjutnya ada transkripsi fonemis, yaitu cara memvisualisasikan suara dengan menggunakan simbol-simbol yang mewakili fonem dalam kata yang diucapkan, biasanya menggunakan tanda garis miring. Yang ketiga ada transkripsi morfemis, yaitu penulisan bahasa berdasarkan morfem yang biasanya ditandai dengan adanya kurung kurawal. Nah, yang keempat ada transkripsi ortografis. Transkripsi ini menggunakan sistem ejaan standar setiap bahasa target. Transkripsi ini berfokus pada kata-kata, bukan ejaan.